Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Shalom. Shalom seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Pagi ini kita siapkan hati kita untuk kita semakin bergairah dengan Tuhan. Amin. Kita naikkan doa pujian penyembahan kita dalam ibadah pagi hari ini. Amin saudara. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan kita masuk dalam doa. Kami naikkan segala pujian syukur hormat hanya bagimu Bapa yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari lawat setiap kami yang ambil bagian dalam ibadah pagi ini, baik yang di rumah, yang mengikuti ibadah ini lewat streaming. Kami tahu bahwa lawatan Tuhan melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan perlindungan-Mu, membuat kami aman, membuat kami sehat, membuat kami diberkati. Kami dicukupkan segala yang kami perlukan. Bahkan sampai pagi ini kami masih bisa beribadah. Semua karena kemurahan dan anugerah-Mu Tuhan. Itu sebabnya pagi ini kami naikkan ucapan syukur kami dari hati kami yang paling dalam. Kami menyatakan cinta kami kepadamu. Lawat setiap kami, berkati setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan Allah yang dahsyat. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk masuk lebih lagi dalam ibadah pagi hari ini. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau ajak kita semua pagi ini, roh kita menyala-nyala dengan Tuhan. Amin. Mari kita angkat lagu pujian ini sama-sama. Kita tepuk tangan bersama-sama. Haleluya.
saudara terkasih, kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan, tapi satu hal yang pasti, tetap percaya kepadanya. Pasti ada jalan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan, mari kita angkat lagu pujian ini sama-sama. Kasih Tuhan. Yang
Shalom, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat anugerah-Mu kepada kami semua, Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengar akan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami mengerti kebenaran-Mu dan bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah di sebuah sekolah dasar. Pak Guru bertanya kepada para muridnya, "Anak-anak, apakah tugas untuk membaca buku yang kemarin Bapak sampaikan sudah dibaca semuanya?" Serentak anak-anak itu menjawab, "Sudah Pak Guru." Oke, kalau begitu sekarang saya mau bertanya kepada kamu Udin. Siapakah atau jabatan apakah, pekerjaan apakah yang dimiliki oleh Barack Obama? Udin langsung menjawab, "Penjual es krim." Pak Guru kemudian menghampiri dia dan bertanya sekali lagi, "Apa pekerjaan atau jabatan dari Barack Obama?" Udin dengan lantang menjawab lagi, "Penjual es krim." Pak Guru ini kelihatan agak marah. Dia mengatakan, "Udin, kamu belum membaca buku yang Bapak berikan sebagai tugas di rumah." Udin mengatakan, "Sudah Pak, saya sudah membaca. Keluarkan buku kamu." Pak Guru meminta buku itu dan Udin mengeluarkan bukunya. Kemudian dia membuka pada halaman di mana tercantum biografi Barack Obama. Pak Guru membaca biografi itu dan memang benar di dalam buku Udin itu, kisah biografi Obama itu sampai pada baris terakhir yang menulis bahwa ketika Obama berusia 16 tahun, dia pernah bekerja paruh waktu di sebuah kedai es krim. Dan halaman berikutnya ternyata buku Udin ini melompat kepada biografi orang lain. Demikian juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apabila kita tidak membaca kebenaran firman Tuhan ini dengan benar, dengan sungguh-sungguh, kita pun akan mengalami hal yang serupa. Kita tidak memahami dengan benar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Demikian juga kalau ada pertanyaan, sesungguhnya apa sih yang menjadi hal yang paling mendesak di dalam kehidupan orang percaya? Kalau kita tidak memahami kebenaran firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, membacanya dengan sungguh-sungguh, maka hal seperti Udin ini bisa terjadi. Apa yang menjadi yang paling mendesak di dalam kehidupan orang percaya? Mungkin bagi orang dunia akan segera menjawab, yang paling mendesak adalah sandang, pangan, dan papan. Dan bila sakit mungkin juga adalah obat-obatan. Padahal sesungguhnya di dalam kehidupan orang percaya, hal yang paling mendesak, hal yang paling urgent itu adalah bila kita nanti meninggalkan dunia ini, sudahkah kita hidup berkenan kepada Allah Bapa sehingga kita memiliki kepastian untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang paling mendesak. Apakah ada kepastian ketika nanti kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Iblis atau kuasa kegelapan seringkali mengiming-imingi kita
ya, mengiming-imingi kita dengan berbagai kesenangan, berbagai kesibukan, cita-cita, obsesi. Selain daripada itu, manusia pada umumnya berpikiran bahwa urusan surga atau neraka itu nantilah, masih ada hari esok. Jadi yang penting saya sudah berbuat baik, saya tidak menipu, tidak membunuh, tidak berjudi, tidak berzina, saya rajin ke gereja, saya memberi persembahan, saya memuji-muji Tuhan di gereja. Hal itu memang benar, hal itu memang baik, tetapi bukan itu yang sesungguhnya yang Allah Bapa kehendaki. Jadi jangan sampai karena kita tidak memahami dengan betul, kita dibelenggu, kita dijebak, kita terseret oleh iblis ke dalam kehidupan yang Allah tidak berkenan. Untuk itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 2 minggu yang lalu saya sudah menyampaikan perenungan firman Tuhan dengan judul bagaimana kita harus supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa masuk ke kerajaan Allah. Dan pada 2 minggu yang lalu saya telah menguraikan bahwa supaya kita masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus hidup sepenuhnya bagi Kristus. Hidup kita harus serupa dengan Kristus dan kita harus taat melakukan kehendak Bapa. Untuk itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena perihal kepastian masuk ke dalam kerajaan surga ini adalah hal yang paling urgent, hal yang terpenting di dalam kehidupan orang-orang percaya, maka pada kesempatan kali ini kembali saya akan menekankan dan saya akan membawakan perenungan firman Tuhan dengan judul kepastian masuk kerajaan Allah. Kepastian masuk kerajaan Allah didasarkan pada Injil Matius 7 ayat yang ke-21. Injil Matius 7 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Amin. Ayat yang kita baca ini dengan jelas, dengan tegas mengatakan bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan. Dengan kata lain, bukan orang yang merasa dirinya sudah menjadi orang beragama, orang Kristen, bahkan menjadi anggota aktif di suatu gereja, bahkan gereja yang besar, terlibat di dalam pelayanan, memuji-muji Tuhan, ya, memberi persembahan kepada gereja. Bukan orang-orang yang demikian itu yang masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan ada syaratnya. Dengan jelas ayat tadi menyebutkan ada syaratnya, yaitu orang yang melakukan kehendak Bapa. Orang yang melakukan kehendak Bapa itulah yang bisa masuk kerajaan surga. Bukan orang yang mengaku dirinya memiliki label, memiliki predikat sebagai orang Kristen, memiliki predikat sebagai pendeta atau pelayan jemaat. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa, atau dengan kata lain, yang menjadi pelaku firman, dialah yang berhak masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukan orang yang cuman berseru-seru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya supaya kita ada kepastian bisa masuk ke dalam kerajaan Allah itu? Ya, menjawab pertanyaan itu, yang pertama, kita harus hidup di dalam kebenaran.
kita harus hidup di dalam kebenaran. Ya, bagaimana mungkin kalau hidup kita tidak benar, kita akan masuk ke dalam kerajaan surga, bertemu muka dengan Tuhan Yesus? Jelas hal itu tidak mungkin. Oleh karena itu kita harus hidup di dalam kebenaran. Sebenarnya setiap orang, ya, orang yang percaya itu sudah bisa dikategorikan, bisa digolongkan. Dia itu adalah orang yang mengerti kebenaran. Kalau orang mengaku dirinya sebagai orang percaya, dia sudah digolongkan sebagai orang yang mengerti kebenaran. Karena apa? Karena Kristus sendiri berkata, Tuhan Yesus berkata bahwa dirinya lah kebenaran. Kita membaca di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Ya, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau dia, Yesus adalah kebenaran, ya, kita harus mengikuti kebenaran itu. Kalau kita mengaku sebagai pengikut Kristus, kata kebenaran, ya, kata kebenaran di dalam teks aslinya bahasa Yunani di dalam Yohanes 14 ayat 6 ini ditulis dengan kata aletheia. Aletheia itu mengandung pengertian, mengandung arti sesuai yang tertulis di dalam ensiklopedia Alkitab. Aletheia itu adalah apa yang seharusnya dipahami dan dilakukan dalam kehidupan orang percaya. Apa yang harusnya dipahami dan dilakukan oleh orang percaya. Dengan demikian kalau kita mengaku sebagai orang percaya, ya, kita harus melihat Yesus yang adalah kebenaran itu, dan kita harus melakukan apa yang Ia ajarkan, apa yang Ia perintahkan, ya. Dengan kata lain, kita juga harus memiliki perasaan, pikiran, karakter seperti Tuhan Yesus. Itulah yang disebut sebagai kebenaran. Dan kita hidup di dalam kebenaran, kita harus memiliki perasaan, pikiran yang serupa dengan perasaan dan pikiran Tuhan Yesus. Jadi bila kita memahami segala sesuatu yang diajarkan Tuhan Yesus dan mengenakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka berarti kita sudah hidup di dalam kebenaran. Dan kalau kita hidup di dalam kebenaran, artinya kita memiliki kepastian bisa memasuki kerajaan Allah. Kebenaran di dalam kehidupan orang percaya itu bukan perilaku yang seperti diatur oleh hukum, ya, melainkan berdasarkan cara berpikir Allah, yang oleh karenanya kita harus memiliki pikiran dan perasaan seperti pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Sehingga dengan demikian kalau kita sudah benar-benar mengenakan pikiran dan perasaan Kristus di dalam kehidupan kita ini, ya, kita sudah ada di dalam kebenaran dan melakukan kebenaran itu, sehingga kita bisa berkata seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Galatia 2 ayat 20 menyebutkan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, Kristus yang hidup di dalam aku.
Artinya ya kita harus hidup seperti Yesus hidup ketika dia ada di dunia ini. Namun kenyataannya di dalam realitas sehari-hari, tidak semua orang percaya, tidak semua orang Kristen yang sudah tahu kebenaran itu mau melakukan kebenaran itu. Ya, tahu kebenaran tetapi tidak mau melakukan kebenaran itu. Orang yang tidak mau melakukan kebenaran itu padahal dia sebenarnya tahu kebenaran itu, ia sama seperti menipu dirinya sendiri. Kenapa menipu dirinya sendiri? Kalau orang hidup tidak di dalam kebenaran, dia tidak akan ada di dalam kekekalan di kerajaan Allah nanti. Kalau dia tidak ada jaminan, kepastian masuk ke dalam kerajaan surga, dia mengaku sebagai orang percaya, itu seperti dia menipu dirinya sendiri, membodohi dirinya sendiri. Seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 2 ayat yang keempat, dengan jelas disebutkan 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kalau kita mengaku orang percaya, kita tidak melakukan kebenaran. Kebenaran itu apa? Yaitu kehidupan Yesus Kristus sendiri yang kita kenakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, pikiran, perasaan, dan karakternya. Maka kita itu menipu diri kita sendiri, kita membodohi diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak di dalam kebenaran itu, kita tidak ada kepastian, jaminan untuk bisa masuk kerajaan Allah. Untuk itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus ada di dalam kebenaran itu. Dan kita harus terus bertumbuh di dalam kebenaran itu. Kita membaca di dalam Injil Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 32. Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 32, demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau kita benar-benar adalah murid Kristus, kita harus tetap di dalam firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan artinya kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu dengan benar, sehingga kita bisa menjadi murid Kristus, sehingga kita dengan demikian mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Memerdekakan di sini bukan memerdekakan untuk berarti merdeka bebas berbuat segala sesuatu, bukan, tetapi merdeka dari dosa. Kenapa merdeka dari dosa? Ya, karena kalau kita sudah ada di dalam kebenaran, iblis pendusta itu tidak akan bisa menjebak kita, menyeret kita ke dalam dosa. Mereka tidak bisa mengiming-imingi kita dengan keindahan dunia, dengan segala fasilitas percintaan dengan dunia yang menyeret kepada dosa dan yang berujung kepada maut. Karena itu disebut kalau kita mengenal kebenaran, kita akan merdeka dari dosa. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kalau kita terus bertumbuh di dalam kebenaran, yaitu kita bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita akan benar-benar dimerdekakan dari dosa. Kita tidak akan melakukan dosa itu. Kenapa? Kita perlu bertumbuh di dalam kebenaran itu. Bukankah ketika kita mengaku percaya, dosa kita sudah diampuni? Kenapa masih ada merdeka dari dosa itu lagi? Ya, betul.
Setiap orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia beroleh anugerah keselamatan, yang artinya dosanya sudah diampuni. Namun ingat, dosanya sudah diampuni, tetapi sebagai manusia tetap memiliki natur, tetap memiliki kodrat dosa. Keinginan untuk berbuat dosa tetap ada, dan untuk itu kita harus menangkal. Bagaimana menangkalnya? Dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan mengenakan firman Tuhan ini, dengan kata lain kita mengenakan kebenaran. Hidup di dalam kebenaran itu. Itulah sebabnya kita perlu terus bertumbuh di dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran dan bertumbuh terus di dalam kebenaran. Sejak awal pertobatan memang Tuhan menghendaki orang percaya harus bertumbuh di dalam kebenaran. Agar apa? Agar semakin hari semakin dewasa kerohaniannya. Kita tidak hanya sebagai bayi-bayi rohani yang terus-menerus, tapi kita harus terus bertumbuh dengan memahami kebenaran firman Tuhan ini. Dan kedewasaan rohani ini tidak terjadi seketika, bukan terjadi semalam saja, bukan terjadi dalam seminggu, sebulan, setahun, tetapi sepanjang hidup kita. Untuk itulah sepanjang hidup kita harus terus ada di dalam kebenaran itu, yaitu di dalam kebenaran firman Tuhan. Terus membaca, merenungkan, memahami, melakukan kebenaran firman Tuhan itu yang akan terus menuntun kita ke dalam kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita, seperti tubuh jasmani kita perlu makanan. Rohani kita perlu makanan. Makanan kita adalah kebenaran firman Tuhan. Seperti yang di dalam Injil Matius 4 ayat 4 dikatakan, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman Allah. Amin. Sebagaimana tubuh kita memerlukan makanan, kerohanian kita juga perlu makanan, kebenaran firman Tuhan. Hanya kebenaran firman Tuhan yang bisa mengubah pengertian pikiran kita untuk mengenal kebenaran itu. Kalau pikiran kita tidak diisi dengan kebenaran-kebenaran, dan kalau kita tidak bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, maka dunia, kekayaan akan menipu kita. Kita membaca di dalam Matius 13 ayat 22. Matius 13 ayat 22 disebutkan, yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kalau kita tidak bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita akan dengan gampang terjebak. Kita akan terseret, tertipu oleh kekayaan, oleh fasilitas dunia yang membawa kita kepada perbuatan-perbuatan yang Allah tidak berkenan. Hidup di dalam kebenaran itu memang harus kita lakukan terus-menerus, karena hidup di dalam kebenaran tidak terjadi hanya semalam, seminggu, sebulan, atau setahun, melainkan seumur hidup kita. Untuk itulah kita juga perlu tuntunan Roh Kudus untuk selalu mengingatkan kita, mengajar kita, menuntun kita, memimpin kita ke dalam jalan kebenaran itu, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu, yang akan dikatakannya
Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kuduslah adalah roh kebenaran yang akan memimpin kita ke dalam kebenaran. Untuk itulah kita perlu ada komunikasi yang karib, yang akrab dengan Tuhan lewat doa-doa penyembahan, pembacaan firman Tuhan ini, sehingga kita bisa mengikuti tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita, di dalam diri setiap orang percaya. Kita harus mengikuti kehendak Allah lewat tuntunannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah standar hidup orang percaya, yaitu hidup di dalam kebenaran. Dan hidup di dalam kebenaran ini yang memungkinkan kita untuk memiliki kepastian supaya kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup di dalam kebenaran itu, tentunya kita juga harus melakukan kehendak Bapa. Orang yang hidup dalam kebenaran tidak mungkin dia tidak melakukan kehendak Bapa. Untuk itu kita perlu dengan tekun membaca kebenaran firman Tuhan sebagai rambu-rambu, sebagai dasar supaya kita bisa mengerti dan melakukan kehendak Bapa. Seperti yang ditulis di dalam ayat pemicu yang kita baca di dalam Matius 7 ayat 21 tadi, bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Apa sih yang menjadi pemikiran Bapak Ibu sekalian di dalam kehidupan di dunia ini? Masihkah memikirkan hal-hal yang duniawi? Kekayaan, kehormatan, kepuasan, kesuksesan, dan sebagainya. Atau kita mengikuti seperti yang dianjurkan oleh Rasul Paulus yang ditulis di dalam Kolose 3 ayat 2 yang mengatakan, bukan yang mengatakannya, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi kalau kita mau melakukan kehendak Allah, tentunya kita harus memikirkan hal-hal yang rohani, bukan hal-hal yang duniawi. Arah hidup orang ini ditentukan oleh pikirannya. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan kehendak Allah kalau yang kita pikirkan setiap saat adalah hal-hal yang duniawi. Jadi kita harus menyingkirkan hal-hal yang duniawi ini kalau kita mau melakukan kehendak Allah. Apa yang memenuhi pikiran kita, itu yang menentukan arah hidup kita. Jadi pikiran kita kalau dipenuhi dengan keinginan-keinginan yang duniawi, ya, obsesi-obsesi, cita-cita, itu tidak mungkin akan membawa kita untuk bisa melakukan kehendak Allah. Jadi firman Tuhan memperingatkan dengan keras, janganlah kita menjadi seperti orang dunia, tetapi berubahlah oleh budimu, oleh pikiranmu, supaya kamu mengerti kehendak Allah, apa yang benar, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Rasul Paulus jelas mengatakannya di dalam Roma 12 ayat 2. Kita perlu mengubah pikiran kita, berubahlah oleh akal, oleh budimu, untuk tidak seperti orang dunia lagi, sehingga kita bisa mengerti kehendak Bapa dan melakukannya. Jika kita menginginkan Tuhan dan kehendaknya itu menjadi fokus di dalam hidup kita, maka kita harus mengisi pikiran kita dengan kebenaran-kebenaran akan firman Tuhan setiap hari. Ya, mengapa kita harus menempatkan Tuhan dan kehendaknya yang terutama di dalam kehidupan ini? Ya, supaya hidup kita senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Sebab kalau kita
melakukan segala sesuatu menurut kehendak, keinginan kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan, tanpa mempedulikan kehendak Tuhan, maka pasti kita akan jatuh dan kita akan tersesat. Supaya tidak tersesat dan bisa melakukan kehendak Allah, kita harus meneladani Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus hidup di dunia ini, ya. Aku tidak menuruti kehendakku, kata Tuhan Yesus, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Di dalam Yohanes 5 ayat 30, Yohanes 5 ayat 30 kita membacanya. Haleluya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kita harus mempunyai prinsip bahwa apa yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita percaya bahwa kita pasti akan berhasil. Bahkan kita akan mengalami hidup yang berkemenangan, hidup yang berkelimpahan. Ya, di dalam Yohanes 10 ayat 10 disebutkan, aku datang supaya mereka hidup, mempunyai hidup di dalam segala kelimpahan. Tetapi ingat, kelimpahan di sini bukan dalam arti kelimpahan jasmaniah, kelimpahan yang dalam arti duniawi, tetapi kelimpahan dalam apa? Dalam kerohanian kita. Tuhan Yesus datang, Dia yang adalah kebenaran, supaya kita memiliki hidup, bahkan hidup di dalam kelimpahan. Kelimpahan di dalam kebenaran-kebenaran itu yang akan menuntun kita kepada kehidupan kekal di surga nanti. Jadi kita perlu hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus sendiri yang adalah Tuhan, Dia adalah Tuhan. Dia tidak melakukan segala sesuatu berdasarkan keinginan dirinya sendiri, keinginan dirinya yang saat itu adalah sebagai manusia, tetapi Dia mengutamakan kehendak Allah Bapa yang mengutus Dia. Kenapa Dia mengutamakan dan melakukan kehendak Bapa? Karena Dia mengetahui bahwa kehendak Allah itulah yang terbaik. Karena itu kita harus terus tinggal di dalam kebenaran firman-Nya dengan cara apa? Membaca, mendengar, merenungkan firman-Nya yang membuat kita mengerti kehendak Tuhan, yang membuat kita mengerti dan bisa melakukan kehendak Tuhan yang menuntun kita ke dalam kebenaran itu, seperti yang Maria lakukan. Ya, kalau kita membaca kisah tentang Marta dan Maria di dalam Lukas 10, disebutkan Maria duduk diam mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Bukan sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan duniawi. Sudahkah kita melakukan kehendak Tuhan? Atau selama ini kita terus melakukan keinginan-keinginan kita sendiri, sibuk dengan keinginan kita sendiri, menjamu, mempersiapkan pelayanan, itu baik. Tetapi yang terbaik, yang lebih baik adalah kita terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan ini, yang akan membawa kita kepada kekekalan di surga nanti. Agar kita bisa melakukan kehendak Bapa, kita harus juga melakukan pemisahan diri terhadap dunia ini. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 6 ayat 17 menyebutkan, 2 Korintus 6 ayat 17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis,
maka aku akan menerima kamu. Supaya kita bisa diterima oleh Tuhan di dalam kerajaannya yang kekal nanti, kita harus keluar dari antara mereka dan memisahkan diri dari mereka, yaitu apa? Orang-orang dunia. Memisahkan diri dari dunia bukan berarti terus kita tidak mau bergaul, terus kita menyendiri, eksklusif, bukan. Tetapi kita harus tampil beda. Kita melakukan bukan seperti orang-orang dunia, tetapi kita melakukan kehendak Allah itu. Itu yang perlu kita lakukan, sehingga benar seperti tadi yang dikatakan Rasul Paulus, janganlah kamu menjadi seperti orang dunia, tetapi berubahlah oleh budimu, oleh pikiranmu, supaya kamu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan di dalam melakukan kehendak Tuhan, jangan kita suam-suam kuku atau ya sekedarnya. Kalau orang yang suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas, maka Tuhan akan memuntahkan engkau. Seperti yang di dalam Wahyu 3 ayat 16 tuliskan. Karena itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus terus melakukan kehendak Tuhan. Untuk bisa melakukan kehendak Tuhan, kita harus mengubah pemikiran kita, tidak menjadi seperti orang dunia lagi, dan mengenakan pikiran perasaan Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga hidup kita berkenan kepada Allah. Dan itulah urgensi hidup orang percaya. Hidup di dalam kebenaran, melakukan kehendak Allah, itu yang menjamin kita memiliki kepastian bisa masuk kerajaan Allah. Amin. Kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus muka dengan muka di dalam kekekalan di surga yang mulia. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman ini menguatkan kita semua. Kita tundukkan kepala, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat anugerah-Mu, kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Mampukan kami mengerti dan melakukannya ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus menuntun kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua.